core team yang lebih capek kalau yang saya katakan, kan update aplikasi, update membangun jaringan kemana-mana. Kesehatan. Kenapa? Sehat itu mahal harganya. Oke, thank you ya Pak Yanse. Silakan mungkin dari Pak Saharudin atau Mang Adon, silakan. Saya sambil makan, saya lapar ini. Silakan. Iya, makan juga penting Bunda. Ini minta tolong di save aja rekamannya ya Bunda ya. Jadi nanti mau saya bagi juga ke pioners yang di YouTube. Namanya pembahasan P-Network gitu. Pioner itu khususnya ya, yang bisa dikatakan udah dewasa ke atas. Saya nggak enak mengatakannya yang tua-tua gitu kan. Ya karena lebih banyak itu nyari informasi kayak di YouTube. Karena kan kalau misalkan di Facebook juga saya perhatikan udah banyak banget penipuan. Ngutip obrolan dari Pak Agus juga, banyaknya rumor, banyaknya apa ya namanya ya, kebisingan lah kalau kata Dokter Cheng gitu. Saya sendiri sih harap maklum ya, karena banyak pioners juga yang memang gitu kan, kalau yang saya tangkap ya dari banyak pioners yang interaksi di YouTube saya gitu, itu lebih ke tidak sabaran. Kalau yang saya tangkap loh ya, inti dari inti dari ramenya banyak hal masalah GCP dan sebagainya, proyek P-Network khususnya di sini itu lebih ke tidak sabaran gitu loh. Padahal kalau buat saya pribadi ya, ini 6 tahun tuh nggak lama kalau kata saya. Karena apa? Ini proyek bukan proyek, ya saya ulangi lagi, bukan proyek cuman sebatas kota itu kan, sebatas negara, satu negara, enggak. Ini memang proyek global. Jadi untuk membangun proyek yang sebesar ini gitu loh, butuh waktu 6 tahun tuh saya katakan sebentar. Nah tapi sayangnya pioner itu tidak sedikit gitu loh yang sabaran, yang nggak sabaran maksudnya. Jadi saya pernah menyampaikan juga kepada beberapa pioner khususnya yang terhubung di YouTube saya, ya kita sudah terlanjur basah kalau memang gitu pioner sejati nih ya saya katakan gitu kan, kalau sudah terlanjur basah ya mau gimana lagi, tanggung nyelam sekalian, saya bilang kayak gitu. Jadi ya sudah kalau misalkan nyari informasi gitu kan tidak apa-apa, nah lebih banyak lebih bagus. Nah tapi nantinya pioner itu harus bisa menseleksi, harus bisa bijak dalam mengkonsumsi informasi, sehingga apa, bisa tahu mana informasi yang betul-betul ya bisa dikatakan ya gitu runtutan lah ya, kata Pak De Ray tuh runtutan atau masih nyambung dengan proyek P-Network ini. Kalau sudah sampai ada penyelewengan atau apa namanya ya menyesatkan, itu harus paham betul mana informasi yang salah, mana informasi yang keliru kan gitu. Sehingga kalau misalkan ada yang menyampaikan informasi itu ya bisa dikatakan ya wah ini meragukan nih, ya harap diobrolkan, harap dipertanyakan ke sesama pioner yang barangkali gitu lebih tahu gitu loh. Jadi jangan sendiri lah gitu, apalagi ketika misalkan sudah tahu informasi ini meragukan, disebarluaskan gitu kan tanpa pertimbangan, itu yang bikin kebisingan itu loh. Yang saya tangkap seperti itu, banyaknya pioner ya memang tidak bisa dipungkiri. Tadi Pak De Ray juga menyampaikan betul banget kenapa menyentuhnya itu P-Network itu kepada orang-orang biasa. Karena kalau misalkan di kalangan kapitalis, orang-orang yang sudah luar biasa, ya nggak mungkin. Kalau Bunda Lin katakan itu, nggak pasti bakal diam-diam orang-orang atas itu, gitu loh. Ya, makanya kenapa menyentuhnya ke orang-orang biasa. Kalau misalkan pernah saya dengar tuh statement ada yang mengatakan ingin mengajak lebih banyak orang memasuki Web3 dan merasakan blockchain. Itu ada pernah dengar seperti itu. Gitu. Jadi ya sekali lagi ya saya sampaikan di sini buat yang khususnya juga tergabung di sini atau nanti yang di YouTube juga, sabarlah gitu. Kalau kata tadi Pak Ade Ray itu nggak bakal lama. Logikanya gini aja gitu. Kalau misalkan gitu kan
proyek Penetrok ini memang jangka panjang, itu kan pasti ada titik temu gitu loh. Nggak mungkin kayak gini terus gitu kan. Kortim juga apalagi yang sudah betul-betul bekerja keras gitu kan demi semua komunitas, demi semua pioner, ya masa gitu Kortim yang lebih capek kalau yang saya katakan kan update aplikasi, update membangun jaringan kemana-mana itu kita sudah enak itu kan dikasih fasilitas lah kasarnya, apalagi dikasih aset yang luar biasa itu kan, ini tinggal kita jaga gitu dan tinggal bersabar. Cuman itu saja sih. Ini saya tangkap banyaknya pioner ya yang nggak sabaran sih kayaknya gitu kan. Cuman tadi ada saya sangat tertarik dengan diksi yang Pak De Prayut sampaikan, orang-orang yang ya bisa dikatakan nggak suka mungkin seperti itu merasa terancam. Ya entah, mungkin bisa jadi iya gitu kan. Karena apa? Heboh Penetrok itu gitu. Kalau misalkan sampai terjadi dan memang sudah terjadi, kalau saya katakan ya mereka kaget lah, cemas gitu kan. Wah, ini nanti bagaimana? Ekonomi yang dikabarkan 80% itu adalah rakyat ke bawah ya, dalam artian tanda kutip ya, dari finansialnya itu 80% orang nggak punya, kasarnya 20% loh elit global di dunia ini. Makanya kenapa kerja mau sampai kita siang malam susah uang dan sebagainya, ya karena memang manusia di sini ini diatur sama elit global itu untuk jadi pekerja saja gitu, untuk bagi mereka loh ya, itu memperkerjakan manusia yang ada. Itu bocoran yang pernah saya dapat gitu kan, elit global seperti itu. Karena apa ya, kalau misalkan mereka ya tak nggak bakalan mau seperti kita gitu. Nah, dengan adanya Penetrok hadir itu ya tadi itu supaya merevolusi sistem keuangan yang ada dan semua, dan kesetaraan juga bersifat kemanusiaan. Seperti itu. Terima kasih. Silakan Pak Saharudin, barangkali ada yang ingin disampaikan, monggo. Terima kasih. Kembali ke Bunda Nani. Thank you Mang Adon, thank you. Ya, terima kasih banyak ya. Selamat malam buat bapak-bapak, bunda-bunda, sahabat pioner terkasih yang sudah hadir di obrolan santai Pioner Indonesia pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Silakan mungkin Pak Saharudin mau bertanya atau menambahkan.